Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Selamat datang di channel Juragan Soal Sulit. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Iskandar. Saya mahasiswa dari jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Malang. Nah, sesuai dengan judul, saya akan membahas tentang sistem rem yang menggunakan teknologi ABS, yaitu Anti-Lock Braking System. Sistem ini sudah diterapkan di beberapa mobil maupun motor. Nah, lalu Anda pasti bertanya, apa itu ABS dan bagaimana cara kerjanya? Simak videonya sampai selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan videonya, tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita. Nah, kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan. Apa itu rem ABS? Nah, rem ABS adalah sebuah sistem yang ada di kendaraan mobil ataupun motor agar tidak terjadi penguncian roda pada saat pengendara mengerem secara mendadak. Apalagi saat di kecepatan tinggi atau saat hujan yang menyebabkan jalan menjadi licin. Tentunya pengendara akan sulit dalam melakukan pengereman mendadak. Roda menjadi terkunci dan kendaraan menjadi susah untuk dikendalikan. Seperti yang kita tahu, banyak para pengendara yang suka mengerem mendadak, seperti ada kucing lewat atau ada ibu-ibu yang mengerem mendadak. Nah, untuk penerapan sistem ABS ini memang hanya ada di beberapa motor. Nah, kalau mobil saya rasa sudah keseluruhan ada tipe ABS, sistem rem ABS maksudnya. Nah, jangan heran jika harga motor maupun mobil yang ada sistem pengereman ABS-nya itu lebih mahal dari sistem rem yang konvensional. Karena memang komponen rem ABS itu lebih banyak daripada yang konvensional. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan sistem ABS, pertama saya akan menjelaskan dulu tentang dasar dari sistem ABS, yaitu sistem rem hidrolik. Sesuai namanya, rem hidrolik, hydro, yaitu cairan. Jadi sistem hidrolik merupakan sistem penyalur rem yang menggunakan cairan. Cairan yang digunakan adalah sejenis fluida yang memiliki ketahanan yang sangat tinggi. Rem hidrolik berbeda dengan rem mekanis yang menggunakan kawat. Nah, agar lebih mudah memahami cara kerjanya, lihat animasi berikut. Ya, ini adalah animasi sistem kerja rem hidrolik. Nah, sistem kerja rem hidrolik sendiri dimulai ketika pengguna menekan tuas rem seperti video berikut. Tuas rem itu terhubung langsung dengan piston. Jadi, minyak rem yang berada di fluid reservoir itu langsung didorong oleh piston menuju ke fluid line. Kemudian, tekanan tersebut akan diteruskan ke aktuator pengereman dengan besar yang sama. Saat tekanan fluida mencapai kaliper bodi, maka fluida atau minyak rem bertekanan tersebut akan menggerakkan piston pada silinder roda untuk menekan kampas rem seperti pada video. Nah, saat inilah proses kerja rem terjadi. Nah, ketika saat tuas dilepas, maka fluida yang berada di dalam piston maupun fluid line itu akan kembali mengisi ruang fluid reservoir. Nah, teman-teman, setelah mengetahui apa itu sistem rem hidrolik dan bagaimana cara kerjanya, langsung saja kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu membahas tentang apa saja sih komponennya yang ada pada sistem rem ABS dan bagaimana cara kerjanya. Simak video berikut ini. Komponen yang pertama yaitu tone wheel. Tone wheel adalah alat elektromekanis sederhana untuk menghasilkan not musik listrik dalam instrumen organ elektromekanis. Dan komponen yang kedua yaitu wheel speed sensor yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan masing-masing roda. Meski fungsinya hanya untuk mendeteksi kecepatan roda, sensor ini sangat penting keberadaannya untuk sistem ABS. Karena yang mendeteksi roda terkunci atau selip pada sistem ABS ya pada sensor wheel speed sensor ini. Cara kerja sensor ini sama seperti CKP sensor, yaitu crankshaft position sensor, yang memanfaatkan induksi elektromagnet roda bergigi dengan pickup coil, yaitu tone wheel tadi.
Dan yang ketiga yaitu ABS modulator. ABS modulator ini berfungsi untuk membuka dan menutup atau mengurangi tekanan minyak rem yang akan dikirimkan ke kaliper. Seperti ini gambaran cara kerja sistem rem ABS. Rem ABS itu pada dasarnya dapat bekerja dengan mendeteksi adanya perbedaan putaran antara roda depan dan roda belakang. Jadi sensor speed di sini akan berfungsi untuk mendeteksi putaran roda depan dan roda belakang. Perbedaan putaran antara roda depan dan roda belakang inilah nanti yang akan memicu sistem ABS untuk bekerja mengontrol tekanan fluida ke kaliper roda. Kemudian, saat handle rem kita tekan, maka piston yang ada pada master rem depan akan menekan fluida menuju ke ABS modulator. Nah, katup ABS modulator di sini masih dalam kondisi terbuka. Maka tekanan fluida dapat langsung diteruskan oleh modulator ke selang yang menuju ke kaliper, sehingga dapat bekerja untuk mencengkram disk yang ada pada roda. Kita lihat di sini roda depan mengalami perlambatan yang terlalu cepat, jadi akan berbahaya bila mana roda depan terkunci. Nah, inilah kegunaan dari ABS modulator tadi. Jadi, tekanan menyesuaikan roda dan kecepatan motor. Speed sensor akan mendeteksi perbedaan antara kecepatan roda depan dengan roda belakang. Jadi di dalam speed sensor terdiri dari kumparan koil. Jika pulser itu berputar, maka kumparan koil yang ada pada speed sensor ini akan menghasilkan tegangan yang akan dikirim ke ECU atau ECM. Lalu, ECU mengirimkan perintah ke modulator agar mengurangi tekanan minyak rem. Jadi di dalam modulator itu ada semacam reservoir dan juga ada pump yang berfungsi untuk mengurangi atau mengembalikan minyak rem. ECU juga memerintahkan motor yang ada pada modulator untuk berputar, sehingga motor akan berputar dan pump tadi akan bekerja untuk mendorong minyak yang ada pada reservoir. Nah, minyaknya akan didorong dan dikembalikan ke master rem bagian atas karena pompa itu bekerja mengembalikan fluida ke master rem. Jadi handle itu seperti bergerak-gerak sendiri karena minyak rem yang dari modulator tadi dikirim ke reservoir minyak rem yang ada di atas. Lalu modulator akan membuka katup yang menuju master rem lagi untuk menambah tekanan. Jadi untuk kesimpulannya, cara kerja rem ABS itu seperti diberi tekanan, lalu tekanan dikurangi lagi. Atau lebih simpelnya, lebih gampangnya itu dalam rem hidrolik ya. Seperti direm, lalu dilepas, lalu direm lagi, lalu dilepas lagi, direm lagi, ya begitu seterusnya sampai kendaraan berhenti. Cara kerja rem ABS ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan rata-rata sistem ABS pada mobil maupun sepeda motor yang sekarang bisa melakukan 15 kali proses tersebut cuma dalam waktu 1 detik. Jadi itulah cara kerja sistem rem ABS. Ini adalah perbedaan rem ABS dan rem yang tidak menggunakan ABS. Bisa kita lihat pada video ini bahwa yang menggunakan ABS lebih mudah untuk mengontrol kendaraannya. Sedangkan yang tidak menggunakan ABS, roda akan terkunci karena si pengendara melakukan rem mendadak yang mengakibatkan pengendara mudah terpeleset. Ini contoh sepeda motor yang non ABS. Dan ini yang menggunakan ABS. Nah, dari video ini dapat dilihat perbedaannya yang ABS dan non-ABS. Yang ABS sebelah kiri dan yang non-ABS sebelah kanan. Jadi pengereman semakin efektif dan tentunya tingkat kecelakaan semakin kecil. Pengereman rem ABS ini lebih cepat dibanding dengan rem biasa. Jadi kelebihan sistem rem ABS di sini, rem itu lebih pakem dan roda kendaraan tidak akan terkunci saat melakukan pengereman mendadak.
Kendaraan mudah dikendalikan saat mengerem secara mendadak dan pengereman rem ABS lebih cepat dibanding dengan rem biasa. Nah, mungkin gitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton dan semoga kalian menjadi lebih paham tentang sistem rem ABS ini. Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Dan segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.